Saya pesan buat Pak Amin Rais, kalau bicara bilangnya homo dengan Pak Presiden, bersama homo, hati-hati. Amin Rais sudah mewakili keluh kesah kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Jadi, Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, gua seneng kalau itu. Warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Halo Sobat Doder, ketemu lagi dengan saya Jawab SB dan Cak Dodo. Saya tanya nih, 28 tahun lalu, ini pertengahan Mei, kira-kira Anda berada di mana? Cak Dodo, Assalamualaikum, salam RF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Daro dan seluruh pemirsa di Nusantara? 28 tahun yang lalu ya, 28 tahun yang lalu bulan Mei adalah bulan yang penuh ketegangan. Di mana dari pertengahan Mei, dari tanggal 10 Mei sampai 21 Mei itu Pak Soeharto, rezim Orde Baru terguling oleh gerakan mahasiswa karena dipicu oleh sama juga nih dolar yang melambung tinggi sampai 16.000 waktu itu ya. Nah hari ini dolar 17.500. Kondisinya berarti, sama nih Cak. Berarti keren sekarang loh Cak. Kalau dulu kan cuma 16.500, sekarang kan sudah tembus 17.500 Cak. Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa bertahan. Mungkin belum sampai pada titik puncak. Karena orang masih bisa makan, orang masih bisa kerja meskipun hasilnya nggak seberapa, yang penting masih bisa bertahan hidup. Mungkin karena itu. Oh gitu ya. Dan ini ada ya, ini pemicu juga ini. Kemungkinan kalau memang tidak segera ditangani. Bagaimana seorang Hercules ini adalah mantan gerakan pro Jakarta ketika terjadi huru-hara di Timur-Timur. Itu menyatakan pernyataan yang paling kontroversial. Dia menyebut, Amin Rais, hati-hati. Jangan soal bicara LGBT istana. Sekarang dibalas. Banyak balasan, banyak tantangan dari suara publik, ya, termasuk dari Muhammadiyah. Jadi ini ada pola yang betul-betul tidak enak yang kita saksikan. Bagaimana ketika rezim dikritik, bagaimana ketika masyarakat sipil mengkritisi pemerintah, bukan dijawab dengan data, bukan dijawab dengan elegan, tapi dijawab dengan cara-cara premanisme. Dan itu diakui sendiri oleh Hercules bahwa dia preman yang siap melibat siapapun yang mengkritik Prabowo. Dan dia sudah berikrar bahwa selama Prabowo pemimpin, saya bagian dari pemerintah. Ya nggak apa-apa klaim seperti itu. Nggak perlulah ngancam-ngancam. Kan emang semua persoalan harus selesai dengan premanisme. Kita ini negara demokrasi, negara beradab, negara Pancasila. Seharusnya premanisme itu, kekerasan verbal itu juga harus dilarang, nggak boleh mentang-mentang di backing sama presiden terus enaknya sendiri ngancam-ngancam orang. Amin Rais kan tidak melakukan ancaman, Amin Rais cuma menyarankan, dan Amin Rais itu prihatin dengan kondisi istana saat ini dan dia memberikan masukan. Kalau memang benar ya ubahlah perilaku itu, kalau tidak benar selesai. Bukan dijawab dengan premanisme, bukan menghadirkan orang-orang yang menakutkan kayak gitu. Kita takut dan kita nggak bakal berani. Mungkin karena itu juga, Cak, tidak terjadi pergerakan karena orang dalam ketakutan yang luar biasa, karena ngomong dikit saja sudah dihadapi dengan cara-cara preman kayak gitu. Sekarang ada balasannya, Cak, tantangannya. Ada warga, kelihatannya dia disuting ketika naik angkot. Dia menyebutkan, hati-hati, saya pembela Amin Rais karena Amin Rais ada yang mewakili aspirasi publik. Ada juga tokoh sekelas Din Samsudin bilang 95% warga Muhammadiyah mendukung, membela, mempercayai Amin Rais. Nah ini Cak yang perlu kita jelaskan videonya mereka ini Cak. Saya pesan buat Pak Amin Rais, kalau bicara bilangnya homo dengan Pak Presiden, bersama homo, hati-hati. Amin Rais sudah mewakili keluh kesah kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Jadi, Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa. Sebab yang Anda hadapi bukan Amin Rais, akan tetapi seluruh rakyat. Jika bertanya rakyat yang mana, saya jawab rakyat yang berakal sehat. Yang tidak berakal sehat bukan rakyat, tapi penjahat. Warga Muhammadiyah itu 95%
mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Nah, apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Jadi itu fakta yang terjadi di lapangan, bahwa Amin Rais tidak ada unsur yang menurut, terutama menurut Din Samsudin dan juga menurut beberapa orang yang melakukan testimoni pembelaan terhadap Amin Rais, apa yang dilakukan Amin Rais adalah sebuah kewajaran. Tidak selayaknya kemudian direspon secara reaktif, apalagi dihadapi dengan cara-cara preman. Itu sangat tidak adil dan tidak beradab gitu. Bagaimana Pancasila kita kalau setiap persoalan, setiap masalah, setiap kritikan dihadapi dengan cara-cara preman seperti itu. Dan premanisme itu kan memang sudah dijauhi dari dulu. Kenapa sekarang dimunculkan lagi? Kenapa diberi ruang? Kenapa di backup? Kenapa pertandingan sepak bola kalah sama kelompok itu? Kan ini yang jadi pertanyaan kita. Sampai-sampai Cak, muncul lagi video lawas mantan Sesmenko yang sudrajat ini adalah jenderal. Bagaimana ini purnawiran TNI AD ya. Bilang nih bahwa orang ini, maksudnya si siapa si Hercules ini hampir mati konyol. Sampai-sampai dia, kalaupun si Hercules ini game over, seluruh Republik juga bersyukur. Saya juga nggak peduli katanya. Ini statementnya ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Merasa sok jagoan, merasa hebat. Lu hampir dikubur. Saya yakin kalau masyarakat itu, kalau misalnya si Hercules game over, gua seneng kok itu. Harusnya pejabat juga punya keberanian seperti itu seharusnya ya. Jadi pejabat itu jangan cari aman, jangan nggak berani ngomong, jangan melihat kezaliman, kemungkaran, ketidakbenaran, kemudian tidak berani bilang apa-apa. Jangan seperti itu lah. Kalau semua orang seperti itu, bagaimana negara ini akan kuat? Kalau semua orang, kebanyakan orang itu mencari aman sendiri, nggak peduli terhadap ketimpangan, tidak peduli terhadap tidak peduli terhadap kekerasan yang melibatkan orang lain. Ini yang terjadi di masyarakat kita, bagaimana rezim, pejabat, atau siapapun yang dibayar oleh negara, nggak peduli lagi dengan lingkungan, nggak peduli lagi melihat ketimpangan-ketimpangan, penderitaan, juga kemiskinan. Sebagai contoh nih, Cak, kalau kita lihat ada kecelakaan di jalanan, Cak, itu jarang sekali orang yang nolong, Cak. Jarang sekali orang yang nolong. Artinya Apatis, apa? ya? Apatis. Nggak peduli. Jadi ya sungguh ironis lah negara Pancasila tapi manusianya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok itu. Seberat apapun ya kita harus bisa menunjukkan atau membantu orang yang membutuhkan. Tidak harus kecelakaan. Jadi kalau orang sudah tidak memiliki kepedulian, kesetiakawanan, dan yang ada adalah ketakutan, ya udah game lah negara ini kalau gitu. Jadi balik lagi ke konteks bagaimana si Hercules mengancam Amin Rais. Ini diingatkan oleh Ustadz Sambo. Ustadz Sambo ini ustadznya si Prabowo. Bahwa apa yang dilakukan Amin Rais itu adalah mengingatkan, Pak Prabowo, sekitar Anda itu nggak benar, brengsek. Terutama siapa? Seskap Teddy Indrawijaya. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Sambung dalam dialog di akun Madilog. Jelas, Ya. katanya si Amin Rais ini pasang badan. Kenapa? Untuk kepentingan Prabowo sendiri. Prabowo dan Amin Rais ini seperti perangko ya. Iya kan? Pernah membantu si siapa Prabowo di Pilpres tahun-tahun kemarin. Jadi Hercules tidak paham bagaimana konteks relasi politik antara Amin Rais dan Prabowo itu demikian rekat sehingga dia ingin memberitahu sekitar Anda itu tidak benar Prabowo. Nah, itu yang dipilih si Amin Rais. Iya, Prabowo kalau dia memanggil ulama, memanggil wartawan, dan memanggil tokoh-tokoh yang lain, kenapa tidak juga memanggil Amin Rais, mantan-mantan pimpinan MPR yang dulu, atau orang-orang yang pernah berada di lingkaran kekuasaan dulu? Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa harus ada sterilisasi? Kenapa harus pilih-pilih? Kan kejadiannya akan sangat berubah kalau mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, persoalannya seperti apa. Saya pastikan itu selesai kok. Tidak terjadi kecurigaan, tidak terjadi permusuhan yang berlangsung lama, tidak terjadi saling curiga.
Karena betul kata yang dikatakan Ustadz Sambo, Amin Rais itu tidak ada niat untuk makar atau merusak negara ini, karena memang Prabowo didukung oleh Amin Rais dari dulu seperti itu. Nah, hanya saja Amin Rais sekarang tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan, sehingga ya tidak ada akses untuk berbicara apa yang menjadi kegelisahan Amin Rais. Tapi Amin Rais memang tujuannya, dan semua kalau kita baca, saksikan lagi, memang tujuannya untuk menolong Prabowo, bukan untuk menggerogoti Prabowo. Bahwa kemudian ada reaksi negatif atau reaksi berlebihan dari kelompok Prabowo, ya tidak masalah. Prabowo mestinya bisa memanggil Amin Rais untuk bicara lebih intensif lagi, apa sih yang menjadi persoalan. Kan seperti itu sesungguhnya. Dan yang lebih urgent, Kak, ini memang sudah saatnya merevisi Undang-Undang Ormas. Katakan harus mengatur perilaku Ormas itu jangan seperti ini, dan juga tentang atribut yang sering digunakan seperti tentara-tentara pada umumnya. Ini kan yang dulu membuat Sutioso jengkel terhadap Hercules. Dia pasang baret merah, kita aja yang Kopassus itu harus berdarah bertahun-tahun untuk menekan baret merah sampai muncullah si kalimat sudah bau bangkai, bau tanah yang dialamatkan kepada Sutioso, sehingga membuat para jenderal termasuk Gatot Nurmantio marah kepada si Hercules. Sekarang kemarin serupa juga dilontarkan kepada Amin Rais. Ini adalah Hercules yang tidak pernah berubah. Ya, Hercules mestinya sudah selesai ya tugas dia ya, mestinya tidak kemudian dibawa ke Jakarta dan menebar ketakutan. Dan kalau orang-orang seperti Hercules dilindungi oleh penguasa, maka akan muncul Hercules lain di berbagai daerah, dan itu sebuah keniscayaan. Dan sudah kita bisa saksikan bagaimana bentrok antar ormas, bagaimana saling bunuh antar ormas itu terjadi di mana-mana, dan ormas sekarang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Karena apa? Ya karena subur memang, menjadi ormas itu memang seakan-akan menjadi angkatan bersenjata gitu. Secara emosional mereka bangga gitu. Jadi bahaya kalau sipil berperilaku militer, itu bahaya. Ini sebetulnya dari dulu yang sudah dikritik oleh aktivis LSM juga, bahwa paramiliter. Jadi paramiliter ini membahayakan karena dia bertindak seperti militer dan nggak terkontrol gitu. Dan ini dari sejak zaman Pak Harto sudah ada. Cuma sekarang tumbuhnya tak terkendali. Tapi anehnya memang ormas ini juga dapat anggaran sih, Cak, dari Kesbangpol ya, Kemendagri. Dapat anggaran. Jadi itu yang membuat ini juga masih tumbuh subur, itu karena memang ormas yang terdaftar di Kumham itu mendapatkan anggaran dari Kesbangpol. Kan seperti itu yang terjadi. Berarti kita bentuk ormas, namanya adalah Ormas Polisi Melon, Cak. Wah, seragamnya seperti gas melon, hijau-hijau ya. Gitu. Iya. Gitu. Ya itu Kira-kira makanya apalagi yang mau disampaikan kepada Sobat Deder dan juga ke Prabowo, Cak? Mau nggak, Cak? ya itu ormas itu kalau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi adalah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Memang sih ada paramiliter yang mirip-mirip tentara gitu, tapi biasanya itu adalah satgas partai, dan itu memang dimungkinkan karena partai harus menjaga kadernya, atau ketika mengadakan rakernas atau muktamar mereka kan butuh pengamanan. Mengandalkan polisi atau Satpol PP tidak cukup, maka di partai politik itu ada yang namanya Satuan Tugas Pengamanan Partai. Di PDIP juga ada, Golkar juga ada, semua partai ada. Tapi kalau itu di luar partai, ini yang kadang-kadang tak terkendali. Kadang-kadang juga orang bawah itu yang diberi seragam tebus baret merah, kemudian pentungan, itu nggak tahu mereka cuma dimanfaatkan oleh pimpinannya, karena pimpinannya mendapatkan anggaran dari negara gitu. Coba kita tanya, itu yang di jalanan jaga-jaga keramaian, dapat nggak? Paling kan dapat uang makan di hari itu juga. Mereka pasti tidak tahu bahwa negara memberikan anggaran kepada ormas lewat Kesbangpol itu. Ini yang harus diterangkan kepada mereka, ada transparansi sehingga mereka tidak mudah digerakkan, dan mereka bergeraknya juga sesuai aturan yang ditentukan oleh negara, bukan bergerak liar, bukan juga
mereka itu bukan preman sesungguhnya dan nggak boleh melakukan tindakan premanisme. Kan itu yang terjadi. Jadi ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga ormas ini tumbuh subur, sementara yang menikmati hanya segelintir orang, biasanya pimpinannya ya paling kurang dari 10 orang. Sementara yang bawah tetap aja abadi menjadi staf ormas. Nah, ini ya mendekati hari bulan Juni ini kita semakin was-was. Apa benar dugaan orang-orang, perkiraan orang-orang akan terjadi kerusuhan? Mengingat pasal-pasal itu sudah demikian terbuka. Ada pernyataan Hercules, ancaman-ancaman dibalas oleh publik pada umumnya dan tokoh-tokoh masyarakat. Semoga itu tidak terjadi. Saudara tetap istiqomah membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.